Indonesia sekarang sedang bukan diserang ya, banyak di bermunculan kelompok-kelompok seperti itu. Menganggap sesuatu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Quran. Hati-hati. Karena sudah disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tertinggalkan. Diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akwalnya, af'alnya dan takrirnya. Kata-katanya, tingkah lakunya maupun ketetapan-ketetapannya. Kalau sudah bicara tentang sunnah, pasti bicara soal hadis, bicara ummul hadis. Al-Quran ada ummunya, Al-Quran adalah Al-Fatihah, sedangkan ummul hadis adalah hadis yang disusun menjadi hadis kedua di dalam hadis Al-Arba'in. Lebih mudahnya dikenal sebagai hadis iman, Islam, ihsan. Itu disebut ummul hadis. Ya, induknya dari semua hadis. Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud, Tirmidzi dan kitab-kitab lain, induk daripada semua hadis adalah hadis iman, Islam, ihsan. Kita lebih mengenalnya itu adalah rukun agama Islam. Rukun agama Islam. Kalau rukun Islam 5, sedangkan rukun agama Islam 3. Mohon maaf, di kalangan masyarakat ini masih simpang siur. Kita barangkali yang bergaul di pesantren karena sehari-hari dengan kitab dan ilmu, yang bergaul di kampus sehari-hari dengan para ilmuwan dan buku dan perpustakaan, mungkin tidak seperti masyarakat. Tapi kalau kita lihat masyarakat masih bingung kalau ditanya rukun agama Islam berapa, rukun Islam berapa. Rukun dinul Islam adalah 3, iman, Islam, ihsan. Seperti hanya saudara yang bertugas di kameramen dengan kaki 3, tripod, iman, Islam, ihsan. Satu patah pasti roboh. Satu patah pasti roboh. Itu udah hukum alam itu. Karena kakinya cuma berapa? Mari kita melihat, kita menukik kepada keadaan di masyarakat kita. Kalau mereka minta doa ke kiai, yang disebut cuma 2. Kiai, saya mohon doa, semoga saya dan keluarga dikuatkan iman Islam. Ihsannya tidak disebut. Ini kira-kira tidak disebut karena nggak perlu, nggak disebut karena nggak tahu, nggak disebut karena yang nomor 3 ini masuk dalam 1, 2. Saya senang dari situ dulu ngobrol. Jadi, membahas Miftahus Sudur sebenarnya akan menjadi keperluan umum sebenarnya. Keperluan umat sebenarnya. Karena bicara Miftahus Sudur adalah bicara tarekat, bicara tasawuf, bicara ihsan. Iman, dari seluruh ayat-ayat iman, hadis-hadis iman digali oleh para ahli, jadilah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Islam digali oleh para ahli dari Al-Quran dan As-Sunnah, jadilah ilmu fiqh. Nomenklatur Indonesia sering disebut ilmu syariah. Itu untuk mempermudah mahasiswa dan siswa saja. Karena kalau Anda bawa ke level internasional, nanti akan tumpang tindih lagi kalau kita menyebut ilmu syariat, tarekat, ma'rifat. Sering kita mengartikan syariat adalah ilmu zahir, tarekat adalah ilmu batin, ma'rifat ilmu apa nanti? Ilmu lebih batin lagi mungkin. Ya. Baik, dirujuk aja Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurdi. Ilmu Islam, apakah dia tauhid, fikih, tasawuf? Selagi dia berada di ranah ilmu, disebutnya syariat. Kalau sudah bergeser kepada pengamalan, maka dia menjadi tarikat. Jadi tarikat adalah pengamalan terpadu antara ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tarikat itu kalau merujuk kepada
referensi kitabnya Syekh Amin Al-Qurdi. Nah, bicara ihsan di kalangan masyarakat, jangankan bisa mengurai ihsan panjang lebar bahkan kepada praktiknya, takrifnya saja masih banyak yang belepotan. Saya tanya masyarakat dalam pengajian umum, hadirin, tolong sebut rukun Islam berapa? 5. Rukun iman 6. Dia sebut satu-satu. Tapi kalau rukun ihsan 1, apa itu? Dengan hormat, dengan tidak bermaksud merendahkan. Kalau nggak keberatan, kita coba aja di ruang ini sekarang. Yuk, kita sebut. Rukun iman, sebut. 1, iman pada 2, 3, 4, 5, 6. Saya awali dengan kata-kata tidak maksud merendahkan. Pak Jejen kira-kira nanya rukun Islam ini pasca sarjana. Ruangannya. Ruangannya pasca sarjana. Yang hadirnya ya beberapa S lah. S1 ada, S2, S3 ada. Yang macam-macam. Baik. Rukun Islam berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah terdengar nyari. Dan tidak buang waktu dulu. Begitu ditanya langsung dijawab. Kalau saya tadi disebut salah seorang rois di Jamiah Thariqah. Rois amnya adalah guru kita Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saya salah seorang wakil beliau. Saya rois 4 di Jamiah Thariqah Idarah Aliyah. Baik. Jadi yang nanya rois nih ya. Jadi artinya punya wewenang untuk ngomong begini. Ini orang baru datang, belum kenal belum apa udah langsung nanya aja. Oh enggak. Se-Indonesia adalah tanggung jawab kami kalau urusan ma'rifat. Akhirnya bukan hanya se-Indonesia, tembuslah ke sana, ke negara orang. Apakah rukun agama itu yang ketiga itu ihsan? Ihsan? Apa definisi ihsan? Sebut sama-sama. Dengarkan. Gemuruh tadi menjawab iman Islam dengan gemuruh ihsan. Apakah lebih gemuruh? Apakah menurun? Menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat kurang paham tentang ihsan. Ini persoalan ini. Sudah hampir 1500 tahun. Hadis itu tersebar ke seluruh dunia. Tetapi mengapa yang satu ini kurang tembus kepada masyarakat? Kalau pakai bahasa kasar, siapa yang salah? Di mana letak kelemahan? Begitu ditanya ihsan, ada banyak yang bisa menjawab dengan Arabnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mohon diulang Arabnya bareng. Ya, segitu aja. Saya bisa hitung dari yang hadir sekian persen yang bicara. Ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Artinya mengkaji sesuatu kalau tidak dilihat fenomenanya dulu di masyarakat, kita kurang semangat, Pak. Tapi kalau kita tahu bahwa umat sekarang dalam kondisi emergensi, gawat darurat, sangat menunggu kita. Nah, biasanya sulitan Arabnya, sulitan bahasa Indonesianya. Biasanya kalau ngomong sulitan Arabnya. Nah, tadi Arabnya sudah, sekarang Indonesianya. Tolong Indonesiakan yang tadi, takrif ihsan. Bismillahirrahmanirrahim, iyalah. Mendengar nada, maka saya menyimpulkan lebih sulit terjemahnya daripada Arabnya. Ini sulit ngelak ini. Lumayan saya punya pengalaman 35 tahun di lapangan menghadapi umat. Iya ya. Padahal ini kaki ini rukun.
Satu saat saya didatangi oleh rombongan para dokter 9 orang di Jakarta. Mereka bawa sebuah pertanyaan. Kiai, kenapa pesantren di mana-mana, perguruan tinggi di mana-mana, dakwah di mana-mana, tapi umat semakin begini? Ini kenapa? Maka saya rujuk kepada rukun agama, ada yang kurang diperhatikan satu, yaitu ihsan. Saya mencoba menerjemahkannya supaya mudah diikuti masyarakat begini. Ialah kamu beribadah kepada Allah dengan keyakinan seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun tidak, maka yakini Allah melihat kamu. Mohon diulang. Nah, bagus. Bagus saja. Ini harusnya ilmu anak tidak iya kelas 1. Seharusnya. Bahkan anak dari TK harus sudah bisa. Sekarang jangankan yang TK, yang ubanan udah punya cucu belasan saja masih kesulitan. Mari saudara, nah, udah mulai kelihatan tantangan nih bagi STAIN, bagi semua perguruan tinggi di Indonesia dan semua pesantren, bagi semua ulama. Ini yang kita patah. Engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kamu tidak mampu mencapai tingkatan seakan-akan engkau melihat Allah, yakini maka Allah Maha melihat kepadamu. Apakah itu cukup hanya jadi hafalan pengetahuan? Tidak. Selain daripada pengetahuan di otaknya, diucapkan dengan lidahnya, harus tembus ke dalam rasanya. Maka Rasul menyatakan anta budallah ka'annaka tara. Engkau merasa melihat kepada Allah.